agama warisan penjajah ya? Kayak gini. Kayak gimana warisan penjajah? Oh, bukan. Ya, yang menjajah itu adalah itu Sultan Mehmed II. Ya. Dia ialah yang menjajah kekristenan. Kalau kamu belajar sejarah, ya, kekristenan itu dijajah. Justru negara-negara yang mayoritas Kristen itu dijajah oleh itu khalifah entah dari mana itu. Jadi yang mana sebenarnya penjajah? Kamu harus pahamin itu dulu. Iya, karena kalian itu kan dari 13 orang jadi banyak, ya kan? Yang menguasai Eropa, yang menguasai Timur, itu adalah negara-negara Kristen. Dari abad pertama itu adalah negara-negara Kristen. Nah, siapa yang jajah? Iya. Ya itu, ya kalau kamu baca sejarah itu Reconquista itu. Ya, merebut kembali yang sebelumnya dijajah sama RT6. Jadi kalau kamu itu jangan berbicara sesuatu yang agak minim ya. Di sini tuh pandangannya luas, Bang. Belajar sejarah dulu, Bang. Gitu. Kekristenan itu tidak pernah disebarkan dengan menjajah. Kekristenan itu disebarkan dengan kasih, semangat kasih. Rasul-rasul itu dia tidak pernah membawa pedang. Para rasul 83 rasul itu nggak ada yang bawa pedang. Jadi bagaimana dikatakan kekristenan itu disebarkan dengan menjajah? Mungkin kamu belajar lagi ya sayangnya. Kualitas warisan Belanda ya kayak gini. Ini nanya, tanda tanyanya ini salah, Bang. Belajar bahasa Indonesia lagi ya, wakewos ya. Kualitas warisan Belanda. Ini pakai tanda tanya, jangan pakai tanda tanya, Bang. Nggak cocok, Bang. Belajar SPOK lagi ya. Saran saya. Gitu ya, murid remedial ini. Jangan gitu, Bang. Masa menarasikan sesuatu kok pakai tanda tanya? Ya. Bukan seperti itu cara bertanya. Abang tahu kalimat tanya? Belajar bahasa Indonesia lagi kita. Kalau kita bicara sejarah, Indonesia ini adalah negara Hindu. Kita belajar lagi. Indonesia, Konoha, itu adalah negara Hindu. Hindu terbesar di dunia. Pernah belajar sejarah ini di SD? Wakewos? Kalau kita sadar dengan pasti bahwa Indonesia itu adalah kerajaan Hindu terbesar, ya, harusnya kamu tahu siapa yang menjajah. Bahkan sampai sekarang kalian itu masih dijajah loh yang di Konoha. Kalian masih dijajah kan? Hak-haknya kan? Betul tidak? Kristen itu sudah masuk di abad ke-7. Ya, tidak dengan penjajahan. Itu pertama sekali di Pancur Batu, di Barus, itu kekristenan. Kekristenan datang ke Indonesia itu tidak dengan membawa pedang. Misionaris itu nggak ada yang bawa pedang, sayang. Ya, Baros apa Barus. Nah, itulah itu. Jadi kekristenan itu bahkan masuk ke Indonesia, atau kita buka saja ya catatan NU. Gimana? Apa kita perlu belajar sejarah lagi? Ya, ini narasi dari mana ini? Narasi pasti dari orang-orang ini yang pakai topi sarimi nih. Narasi bawa Belanda ini. Gue yakin ini narasi orang-orang yang pakai topi sarimi, pakai jubah putih, pakai tongkat. Terus yang dicium-cium tangannya. Sebelumnya nggak pernah ada narasi seperti itu. Nggak pernah. Dalam sejarah Belambangan nggak tuh? Walah, kopi gua dingin gini ya. Dalam sejarah, serius, buku sejarah yang dipelajari di SD tidak pernah menyebutkan bahwa kekristenan itu disebarkan dengan pedang.
dengan menjajah. Nggak ada, say. Di buku sejarah Kristen itu nggak pernah ada. Di buku sejarah Indonesia itu nggak pernah ada. Tetapi di buku sejarah Indonesia itu ada bagaimana kerajaan Demak menjajah kerajaan-kerajaan Hindu lainnya. Matamu buka. Jangan dengerin yang topi Sarimi. Orang yang pakai topi Sarimi itu tidak mengerti Indonesia, tidak kenal Indonesia. Tapi buka buku sejarah kamu. Seperti apa penyebaran agama kamu di Indonesia itu dilakukan? Nggak ada. Kamu lihat sejarah di buku bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, nggak pernah ada itu disebutkan. Jadi jangan mengarang cerita dan jangan pernah mendengarkan orang-orang yang pakai topi Sarimi, Yaman itu ya. Jangan pernah kamu dibotol-botolin sama Yaman. Yaman itu nggak tahu sejarah Indonesia. Tuh ya, nggak usah bawa-bawa anak abah di sini. Anak abah nggak tahu apa-apa itu anak abah. Nggak paham dia apa-apa. Takut galau gue, tep-tep lah kalian gue. Ya kan, tep-tep kalian woi. Raden Patah. Itu Kak Liana ini pinter nih sejarahnya ya. Bagaimana Raden Patah itu membun-bun ayahnya sendiri supaya masuk ke agamanya. Oh itu sejarah Indonesia. Makanya saya bilang buka buku sejarah kamu. Tidak akan pernah kamu temukan penyebaran agama Kristen seperti narasi orang-orang Yaman. Nggak ada itu ya, melek ya sayang, melek sejarah. Begitu. Jadi kalau kalian mengatakan agama Kristen yang disebarkan dengan jajahan itu sangat-sangat salah. Itu tidak benar. Salam Opa Tobias, Pak Tobias. Ya, apalagi Imam Bonjol. Yang paling lucu adalah kenapa Imam Bonjol dijadikan pahlawan, Cok? Kenapa Imam Bonjol justru dijadikan pahlawan? Ini tanda tanya besar. Saya baru tahu penjahat jadi pahlawan. Gimana itu? Iya kan? Nih perlu ditanyakan ini. Apa-apaan ini? Sok. Ya, apakah sejarah ditulis oleh pemenang? Ini harus ditanyakan. Ya kan? Jangan kita menghina didikan. Kita semua adalah orang-orang yang wajib menerima didikan yang benar. Jangan mau lagi dibohong-bohongin. Oke? Iya, betul itu Bang Rizdi. Jadi kekristenan itu tidak pernah dibawa ke Nusantara dengan cara-cara kotor. Gitu loh. Misionaris itu semuanya baik-baik. Nggak pernah saya orang misionaris bawa Indomie kok. Nggak ada misionaris itu bawa pedang. Nah ini kotanya ini Pak Tobias ini. Pak Tobias ini misionaris ini. Dia ke sana. Kemana kok Pak? Ke Syria. Bawa Indomie dia. Mana ada orang Kristen? Kalau orang Kristen disebarkan dengan cara membawa pedang, membawa kekerasan, nggak ada orang yang tertarik, dan itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus tuh mengasihi. Ya, kami ini belajar dari apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh memberi makanan, betul nggak? Loh, dia ngasih makan berapa ribu orang? Gitu, makanya orang menjadi percaya kepada dia, ngikut kepada dia, dan sampai sekarang itu masih diterapkan dalam iman Kristen. Makanya kalau kamu lihat orang Kristen itu bawa makanan, ngasih apa tuh namanya, dokter gratis, kesembuhan, karena Kristus juga membawa kesembuhan. Itu cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus, tidak dengan cara pedang-pedangan. Walaupun Tuhan Yesus bisa membinasakan kita semua, tetapi dia tidak melakukan seperti itu. Dia menunjukkan kasihnya. Ya, jadi kamu jangan salah, jangan bilang warisan penjajah, warisan. Nggak ada sayang. Ya, itu salah kamu. Keluarkan busuk-busuknya mereka jadinya. Lah iya, memang ini kenyataan kok. Ini fakta yang nggak boleh ditutup-tutupi. Kamu mengajarkan kebencian kepada generasimu. Ya, ini kan sudah mereka tanamkan itu kan ke anak cucu mereka. Pokoknya Oten begini. Makanya kecil-kecil saya lihat ada VT-nya.
mobilnya Oten dirusakin. Anak kecil sudah diajarkan membenci. Oh, tidak dengan orang Kristen. Orang Kristen itu tidak pernah seperti itu. Diajarkan membenci. Ada nggak kalian, anak-anak kalian ajarkan benci sama agama lain? Tidak pernah. Kami tahu dengan pasti, ya, bahwa Kristus tidak mengajarkan yang demikian. Tapi saya lihat itu yang kecil-kecil, udah langsung menunjukkan taringnya. Miris saya, makanya saya bilang, toleransi yang seperti apa yang kalian pahami selama ini? Padahal ideologinya Indonesia itu menjunjung tinggi toleransi, gitu, ya kan? Oke, ini ada Samurai Kenji. Halo. Halo. Mana nih? Ada nggak suaranya? Tuh, kata pendetaku kalau ngajarkan kebencian lempar ke laut. Astagfirullah. Boleh. Bahkan orang Kristen itu diajarkan yang lebih tinggi lagi daripada tidak membenci. Apa? Disuruh kita mendoakan mereka. Musuh kita aja kita doain. Jangankan membenci, diantepin aja nggak boleh, malah disuruh didoain. Ini level apa ini? Level kekristenan tertinggi, ya kan? Mana tadi si Kenzi tuh? Oh, ketemu naik. Thank you. Ini Pak Tobias, berkah selalu. Gitu ya. Dulu Tanah Batak mau diislamkan oleh Padrina itu. Ya, itu yang tidak bisa kita kontrol ya. Tapi sekarang kita lihat makin banyak orang yang percaya kepada Yesus di Padang. Betul nggak? Ya. Walau mereka itu selalu menolak itu. Kenapa? Kenapa langsung terhadap agama orang lain itu kenapa harus langsung skeptis? Orang Kristen itu ya berdampingan dengan agama apapun, dia tetap menunjukkan kasihnya, nggak gusar, nggak langsung benci, langsung boykot atau apa. Ini fakta, say. Bagaimana kamu katakan ini bullshit? Kristen diajarkan kasih bun, iyalah, diajarkan lah. Ini ya, Ulangan 18 ayat 18. Yesus datang sebagai nabi. Lu memang iya kok. Kemana aja kau? Lu memang iya. Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia. Lu memang Ulangan 18. Seorang nabi akan kubangkitkan dari antaramu. Iya. Memang, makanya dari tadi kita bahas bahwa Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Dia menjadi nabi. Kan itu rule-nya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1. Allah berbicara kepada manusia melalui nabi. Makanya kenapa dia jadi nabi? Lu kemana aja kamu? Iya, memang dia datang ke dunia ini untuk menjadi nabi, tetapi ketuhanannya itu tidak pernah berhenti karena dia Tuhan dalam kekekalan. Meskipun dia jadi nabi, ya, nabi yang abadi. Jadi kenabian Yesus itu tidak pernah tergantikan. Setelah Yesus itu tidak ada lagi nabi-nabi. Karena dia nabi yang tidak pernah mati. Ya, setelah dia bangkit dia tidak mati lagi. Itu memang Tuhan itu datang dalam rupa manusia dari tadi, itu yang kita jelaskan. Betul tidak teman-teman yang di bawah? Kok kamu kemana aja? Kotip. Iya. Itu dari tadi yang kita bicarakan, bahwa dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Kemanusiaannya itu menjadi nabi, menjadi raja, menjadi imam. Dia itu memang Tuhan dalam kekekalan. Karena firman Tuhan sudah pasti Tuhan. Begitu, nggak ada yang menolak ini. Ya kan?
Kemana aja kamu ini, Dek? Tapi kan tidak kita mendefinisikan dia hanya nabi saja, karena dia Tuhan dalam kekekalan. Kita menerima dia Tuhan dan nabi. Ya, ayatnya di mana Bunda? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Nggak ada yang menolak ketuhanannya. Tidak ada juga yang menolak kenabiannya. Tidak ada yang menolak dia sebagai raja. Tidak ada yang menolak dia sebagai imam. Tidak ada yang menolak dia sebagai utusan. Tetapi dia tetap Tuhan. Dia Tuhan, dia utusan, dia nabi, dia raja, dia imam, dia guru, dia anak Bunda Maria, anak Santo Yusuf. Tidak ada yang menolak itu. Kamu aja yang cuman tahu satu doang. Ya kan? Itu dia kurban. Nggak ada orang Kristen yang tidak mengenal itu. Jadi orang Kristen tuh nggak kaget saya, ayam, ternyata ada tulisannya Yesus Nabi. Nggak ada yang kaget. Nih sorry agak dengak aku ya gara-gara ini ya. Gak enak kali rasaku. Iya. Jadi kalau kamu baru tahu bahwa dia selain Nabi adalah Tuhan, ya selamat datang di kebenaran. Gitu, selamat datang di kebenaran bahwa dia adalah Tuhan yang datang kepada Musa. Dia adalah Tuhan yang datang kepada Abraham. Dia adalah Tuhan yang datang kepada Ayub. Dia adalah Tuhan yang datang kepada Yakub, kepada Daud, dan kepada nabi-nabi. Dia adalah Tuhan yang datang kepada rasul-rasul. Itu, dalam rupa apa Bunda? Manusia. Selamat datang di kebenaran, jeder gitu. Geli aku kalau dengar kata jeder kon gitu. Nggak penting banget. Oke, itu ya. Tuhan itu menjadi nabi. Oke, ketika Tuhan itu menjadi nabi, maka kenabiannya itu kekal. Sebab Allah adalah kekal. Kenapa? Dia nggak mati lagi setelah bangkit pada hari Minggu. Adakah yang bisa menggantikannya? Enggak, kata Tuhan Yesus begitu. Ya. Tidak akan ada lagi nabi-nabi. Sudah selesai kenabian itu. Jadi kalau ada muncul nabi-nabi, itu adalah nabi-nabi palsu. Karena Tuhan Yesus itu tidak lagi menubuatkan sesuatu, tidak lagi mengajarkan sesuatu yang baru. Sudah selesai pengajaran itu. Tuhan itu sudah menyelesaikan segala nubuatan nabi-nabi. Makanya tidak ada lagi nabi-nabi. Ya, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, siapakah itu? Itu bukan nabi. Itu adalah manusia yang cari panggung. Dan menurut Mazmur Daud ya, menurut Mazmur Daud, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Jabur Daud dikatakan apa? Dia hanya memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukumnya dan ketetapannya itu hanya diberikan kepada Israel, tidak kepada segala bangsa. Ingat, jadi bangsa-bangsa lain itu tidak ada yang mengenal hukumnya Tuhan. Makanya Tuhan yang lain itu tidak mengenal Taurat. Nabi-nabi yang lain ya, selain dari Israel setelah dinubuatkan oleh Daud, itu tidak ada yang mengenal Taurat. Terbukti kan? Terbukti. Nah seperti itu ya. Jadi Tuhan Yesus itu hanya mengutus nabi-nabi yang setelah dari Musa ya, setelah dari Yakub dari Yakub itu hanya dari Israel saja. Itulah bangsa pilihan. Israel itu artinya adalah bangsa pilihan, bangsa yang diberkati. Selain dari bangsa yang diberkati Allah, itu bukan bangsa pilihan Allah. Ya, yang lainnya itu ngaku-ngaku. Makanya Taurat itu tidak dikenal sama orang Mesir. Taurat itu tidak dikenal sama orang
Arab. Taurat itu tidak dikenal sama orang Jerman sampai mereka menerima Yesus Kristus. Kalau mereka tidak menerima Yesus Kristus, mereka tidak akan mengenal Taurat. Begitu, karena Taurat itu ya dikatakan Rasul Paulus ya, Taurat itu hanya untuk orang Israel. Namun dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, ketentuan yang tadinya Taurat itu hanya untuk Israel kini kepada segala bangsa oleh kematiannya Yesus. Jadi kalau tidak kamu menerima kematian Yesus di kayu salib dan menerima kebangkitannya, kamu tidak akan menerima Taurat itu. Dan kamu dipastikan tidak akan pernah mengenal hukumnya Tuhan. Sekalipun kamu menulisnya sebagai kata Taurat di dalam kitab suci. Itu. Ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku, say. Gitu, ya kan?